Ini salah satu Habib, namanya Habib Rizik. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Presiden goblok! Presiden goblok. Ya, inilah mulut-mulutnya para Habib yang mulia itu katanya. Udah menteri agamanya, saudara, sesat. Oh, menteri agamanya sesat. Ya, semua disesatin. Nggak menteri agamanya, nggak ponpes Al-Zaitun, semua disesatin sama mereka ya. Kurang ajar. Korinya dajjal. Korinya dajjal, kurang ajar katanya ya. Istananya menjadi istana iblis. Oh, istananya menjadi istana iblis. Inilah kualitas Habib yang terpuji, yang dimuliakan oleh umat. Ya, ya oleh umat-umat yang memuliakan lah. Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama. Tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama, saudara. Kurang ajar, saudara. Ngaku dari partai Islam. Perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden, saudara. Ya, silakan kau lindungi. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib. Bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kayak ente. Besok hari kiamat, jurjit ya fakih mukaddam. Kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, World Power NGO. Kita akan mendengarkan salah satu video yang menurut saya pasti ini sangat memberkati saudara. Jadi sebelumnya terima kasih kiranya teman-teman yang mendukung, yang mengklik subscribe dan jadi member di gereja YouTube. Terus diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat dukungannya, doa para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung gereja YouTube perkembangan channel ini, dan target kita mencapai 1 juta subscriber. Dukung kami, dukung pelayanan ini, maka jadilah bagian dari gereja YouTube. Oke, saudaraku, kali ini kita ingin menyaksikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang iman kekristenan, dan kesannya mereka mengolok-olok, mencaci maki dan menertawakan iman kekristenan. Dengan munculnya para apologet Kristen ini menjawab sudah gitu ya. Apa yang sudah mereka bengkokkan selama ini terjawab sudah, saudara. Dan menurut saya kita butuh apologet, anak-anak muda apologet yang sangat begini gitu ya. Kalau ada, jadi kan 1, 2, 3, main lagi gitu makin banyak ya. Mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan berikut ini. Tak hanya dibakar, ya, Al-Quran dipakai menyeka sepatu, ya, atau lap sepatu ya, dan membungkus daging babi. Wow, ini perbuatan yang menurut saya tidak terpuji, ya. Dan saya sebagai orang Kristen sedih mendengarkan berita ini.
Tapi apa alasan mereka? Coba kita simak informasi ini, sobat. Ini ya, dimuat oleh Republika, republika.co.id, ya, Stockholm, ya, seorang pria merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid pusat Stockholm, ya, pada Rabu 20, kejadiannya kemarin ya, 28/6/2023. Parahnya, tak hanya pembakaran, aksi dilanjutkan dengan menyeka sepatu dan membungkus daging babi menggunakan lembaran Quran. Saya nggak tahu apa motivasi dia, tapi kita simak aja ini. Sekitar 200 orang menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi ada sekitar 200 orang yang menyaksikan. Demonstran juga ikut berteriak dan berbicara dengan megafon. Seorang pendukung protes ya meneriakkan, biarkan terbakar saat kitab suci itu terbakar. Beberapa orang yang hadir memprotes aksi tersebut meneriakkan Allahu Akbar untuk memprotes pembakaran tersebut. Polisi mendakwa pria membakar Al-Quran tersebut dengan tuduhan melakukan agitasi terhadap kelompok etnis atau nasional. Terus ya, perwakilan dari masjid ya Stockholm ya kecewa dengan keputusan polisi yang memberikan izin untuk melakukan protes pada hari raya Idul Adha. Apalagi masjid tersebut setiap tahunnya didatangi 10.000 umat untuk merayakan Idul Adha. Pihak masjid jadi ternyata Idul Adha juga di Swiss ini ya, di Swiss sudah ada ya, sudah dirayakan hari ini ya. Ya, didatangi 10.000 umat untuk merayakan Idul Adha. Pihak masjid menyarankan kepada polisi untuk setidaknya mengalihkan ya demonstrasi ke lokasi lain yang dimungkinkan oleh hukum, tetapi mereka memilih untuk tidak ya melakukan, kata Direktur Masjid dan Imam Mahmud ya Khalif pada Rabu. Sorry, ini di Swedia, bukan Swiss, di Swedia ya, kejadiannya di Swedia ya. Ya, Menteri Luar Negeri Turki ya Hakan Fidan mengutuk pembakaran beberapa halaman Al-Quran di Swedia pada hari Rabu 28/6/2023 yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Menurut dia, aksi pembakaran Al-Quran di luar masjid utama Stockholm sebagai tindakan keji dan tercela. Saya mengutuk tindakan tercela yang dilakukan terhadap kitab suci kita, Al-Quran, pada hari pertama Idul Adha. Tidak dapat diterima mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi, kata Fidan di akun Twitternya. Menutup mata terhadap tindakan mengerikan seperti itu sama saja ya terlibat, katanya, menambahkan seperti dilansir dari Arabia pada Rabu 28/6/2023. Salmon Momika, 32, yang melarikan diri dari Irak ke Swedia beberapa tahun lalu telah meminta izin kepada polisi untuk membakar kitab suci umat Islam untuk mengungkapkan pendapat saya tentang Al-Quran. Ya mungkin mereka banyak menemukan di Al-Quran mungkin ya, seperti yang pada umumnya yang dikatakan oleh beberapa orang seperti Saifuddin Ibrahim, katanya ada 300 ayat lah yang harus dihapus karena mengandung, kata mereka ya, mengandung kekerasan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu alasan mereka. Menjelang protes, ya Momika mengatakan kepada kantor berita ya TT bahwa dia juga ingin menyoroti pentingnya kebebasan berbicara. Momika menginjak-injak Al-Quran, memasukkan potongan halaman ke dalamnya, membakar halaman sebelum menutupnya, dan menendangnya sambil ya melambai-lambai bendera Swedia. Lampu hijau yang diberikan polisi ini diberikan 2 pekan setelah ya pengadilan banding Swedia menolak keputusan polisi untuk menolak izin 2 demonstran di Stockholm, termasuk membakar Quran. Polisi pada saat itu mengutip masalah keamanan.
Pembakaran kitab suci umat Islam di luar kedutaan Turki pada bulan Januari menyebabkan protes selama berminggu-minggu. Seruan untuk memboikot barang-barang Swedia dan selanjutnya menghentikan tawaran keanggotaan NATO Swedia. Tindakan serupa pada masa lalu memicu protes keras dan kemarahan di seluruh dunia muslim. Ankara sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan aksi demonstrasi bulan Januari. Turki telah memblokir tawaran NATO Swedia karena apa yang dianggapnya sebagai kegagalan Stockholm untuk menindak kelompok Kurdi yang dianggapnya teroris. Ya, jadi sampai saat ini tidak jelas dijelaskan bahwa itu kelompok Kurdi kata ya. Kelompok Kurdi ini kita nggak jelas apakah dia ateis, apakah dia agamanya apa, nggak jelas ya. Tapi menurut saya tindakan seperti ini tetap bukan tindakan yang terpuji. Ya, apapun alasan mereka, tapi kembali lagi memang di negara mereka punya kebebasan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kalau di Indonesia sih sudah jelas pasti kalau ada yang membakar Quran yang pakai untuk lap sepatu pakai untuk bungkus daging babi itu mengerikan itu bisa bisa dipenjara, digebukin dan lain sebagainya Tapi ketika kemarin Agustan kentuti Alkitab nggak ada sih, saya belum dengar sih sanksi apa yang didapatkan oleh Agustan karena sampai sekarang beliau masih bisa buat konten walaupun beberapa konten saya lihat katanya dia sudah parah, hidupnya sudah parah, sudah tidak karuan. Tapi apapun alasan mereka melakukan hal ini, kalau saya secara pribadi sebagai anak Tuhan, itu perbuatan yang tidak boleh dan tidak terpuji. Karena kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Tapi mungkin saja orang-orang ini melakukan karena mereka melihat banyaknya kegaduhan di dunia ini yang mereka anggap berasal dari sana karena memang itu yang menjadi rusaknya negara-negara di Timur Tengah yaitu gara-gara perbedaan perbedaan tafsir dan lain sebagainya, akhirnya kacau balau. Tapi lagi-lagi kalau saya secara pribadi saya tidak suka dengan tindakan seperti itu, terlepas siapapun orangnya, apapun agamanya, karena tidak dijelaskan. Katanya mereka di kelompok Kurdi. Apakah kelompok Kurdi ini adalah bagian dari Islam itu sendiri, atau mereka dari ateis? Apakah mereka dari Kristen? Saya rasa nggak mungkin. Kalau mereka dari Kristen sih, saya nggak yakin ada orang Kristen sejati melakukan hal demikian. Nggak mungkin. Itu dugaan saya orang-orang ateis atau orang-orang yang yang saya atau mungkin juga dari kelompok Islam sendiri kita nggak tahu karena dianggap sebagai kelompok Kurdi tadi katanya itu kelompok Kurdi tapi kawan-kawan itu informasinya. Kita kembali ke pembicaraan saya dari awal adanya perbedaan siapakah sebenarnya yang diserahkan, Ishak atau Ismail, karena ternyata ada perdebatan menarik di pihak Muslim sendiri. Kita akan dengarkan video menarik kali ini dari Bung Guntur Romli di Cokro TV, dan ini sangat-sangat bagus ulasannya. Kita simak dan bagi sobat-sobat yang ingin gabung, saya silakan masuk untuk join Dan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham, kalau dalam bahasa Alkitab, berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2, yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran.
Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat, ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam khasanah Islam. Kira-kira 3 tahun yang lalu ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khotib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih, bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail, Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai Zabih, putra yang disembelih. Juga dalam tafsir At-Tabari, abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi, yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran, ala zahir tanzil. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas solihin. Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi, Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira, bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102, ada redaksi yang mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu, artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar, yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi, ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab.
Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, ana ibnu dzabihaini. Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari kurban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muthalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih, Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab, kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam, atau Alkitab versus Al-Quran, karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya, tentang ketakwaan, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Karena dalam ibadah kurban pun yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah hewan kurban, tapi soal ketakwaan. Ya, itu ya video dari Guntur Romli ya. Memang kawan-kawan, dalam sejarah Alkitab memang yang dikorbankan ya memang bukan Ishak maupun Ismail ya, tetapi yang ditentukan oleh Allah yaitu sebagai anak perjanjian itu adalah Ishak. Sehingga yang diperintahkan ya ketika Allah menguji Abraham, yang diperintahkan adalah untuk menyembelih Ishak. Nggak ada sejarahnya bahwa Ismail ya. Tetapi ternyata di pihak Islam sendiri ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail, karena memang di Al-Quran tidak dijelaskan nama siapa yang diserahkan itu, yang disembelih itu, Ishak atau Ismail. Jadi jelas ya, jadi videonya ada, datanya ada, kita cuma menyampaikan supaya menambah wawasan kita, dan bagi polemikus-polemikus yang selama ini ya mati-matian mengatakan Ismailah, Ismailah, ya ternyata ya kata Bung Guntur Romli nggak ada secara eksplisit ya ayat yang mengatakan Ismail atau Ishak. Jadi perdebatannya di situ kata dia. Ya, oke. Jadi setidak-tidaknya dua topik ya hari ini. Kenapa kembali saya angkat ya tentang ini antara Ishak dan Ismail? Karena pembakaran Quran ya bukan hanya dibakar ya, dipakai untuk menyekat ya, atau membersihkan sepatu, bahkan dipakai juga untuk membungkus daging babi di hari Idul Adha. Oke, itu dulu komentar saya sejenak. Kawan-kawan yang sudah bergabung bersama kita, ada brother saya, ada Bung Doma Suci, ada Bung Mangku, Bung Rocky Gemblung, dan juga Bung Raja Kafir. Salam waras semuanya. Bung saya, salam waras. Silakan, Bung saya. Open mic. Ya, salam waras bro. Wow, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati bro. Ya, tadi kalau videonya itu terjadi di mana bro? Gimana? Karena saya kurang mengikuti terlambat tadi. Jadi videonya terjadi di mana itu tadi ya? Itu di Swedia ya? Di Swedia ya? Iya, dan kita melihat di zaman sekarang orang tidak bisa dibohongi. Dan internet ini sangat kejam bagi yang tidak tahu menilai mana yang benar, mana yang tidak, kan gitu. Nah, satu yang sangat yang antusias sekali kalau kita melihat bahwa internet ini membuka gelombang pikiran manusia agar lebih waras dan lebih lebih menilai yang benar mana yang salah. Tapi bukan soal benar atau salah ya, tapi sebenarnya manakah yang benar-benar ajaran Tuhan. Nah, dan di sini orang tidak bisa dibohongi zaman sekarang, karena saya melihat
ini adalah sebuah bukti fakta yang sudah terbungkus lama, akhirnya sekarang busuknya keluar, jadi orang semua pada tahu seluruh dunia. Nah, saya bukan mengatakan hal bagi yang mereka lakukan itu tidak menghormati, tapi sesuatu hal yang membuat bagi saya mungkin saja orang ini adalah korban daripada sikap cerita yang agak bohong dan adalah dusta yang belaka dibungkus selama ini mereka menjadi merasa begitu. Nah, namun satu hal yang kita belajar dari sini, kalau saja saya menerbitkan sebuah buku yang itu kalau orang tidak mau merampok mana-mana negara, saya akan bunuh. Itu sudah pasti saya adalah berjiwa komunis dan juga bukan berjiwa komersial, tetapi berjiwa penyamun dan perampok. Maka seluruh dunia akan menyerang saya. Ya kan pasti begitu. Saya bukan negara yang berdemokrasi artinya. Nah, namun apa yang kita terlihat dan apa yang terungkap sekarang adalah sebuah kenyataan, fakta dan data yang sangat luar biasa. Dan saya tahu manusia sekarang semakin luas berada dan manusia semakin bijak menilai apakah ajaran yang kita anuti. Dan satu hal yang saya lihat adalah manusia sekarang tidak mau ikut-ikutan hanya kerana agama nenek moyang, kerana waris daripada nenek moyang mereka, tetapi mereka menyelidiki apakah ajaran mereka benar. Demikian, bro. Iya, jadi menurut brother saya, ya memang tidak dijelaskan ya latar belakang secara detail ya siapa pelakunya, tapi katanya itu dari kelompok Kurdi ya. Ya jadi untuk menindak kelompok Kurdi, ya, makanya saya bingung Kurdi ini kelompok apakah ini bagian dari Islam juga atau komunis atau gimana? Ya, mungkin aja Nah, seperti kalau saya katakan tadi. kalau kita lihat, brother, sebab Swedia, Albania dan Romania dan Bosnia itu adalah bekas daripada jajahan Ottoman. Nah, jadi bekas Betul, luka betul. yang sudah berdarah itu sudah menjadi membuah daging dan mereka akan menyingkapkan kembali apa yang fakta dan data kebenaran yang sebenarnya, bro. Bahwa Ya, kalau betul. dulu ditutupi bukan adalah sebuah ajaran, bro. Tetapi sekarang bukan orangnya, tetapi ideologi sebuah ajaran itu. Ya, bisa jadi ya saya dengan Bung saya juga setuju ya. Eh, Kawan-kawan bukan berarti saya setuju dengan tindakan orang ini, ya. Tapi yang Ibu saya katakan tadi, bisa saja mereka ini jadi korban. Dan ketika mereka sudah tahu kebenaran, ya mereka meluapkan emosinya, akhirnya seperti itu gitu loh. Ya, melakukan pembakaran itu. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi saya tidak mau simpulkan ya. Silakan kawan-kawan sendiri yang akan menilai. Ya, Bung Domba Suci, silakan. Salam Aras pun Domba Suci. Ya, selamat malam Pak Pavel 88 dan teman-teman Salam, dan salam. sahabat-sahabat di live chat. Jadi ya kalau kejadian kayak begini ya saya lihat memang bisa jadi ini adalah sebuah kejadian nyata ya. Ya. Tapi yang saya mau ini Pak Pavel yang saya mau kritis ini kejadian yang ada di Indonesia, Pak. Yang mana ada seseorang, kita ketahui bersama ya, beberapa bulan lalu, dia menantang mantan ya, dia seorang mu'alaf, terus dia melive-kan sebuah video, di mana sebuah buku atau cover yang dia bilang itu Alkitab, ditempel di pantat dan dikentuti. Ya, saudara-saudara sudah tahu ya, pelakunya itu bernama Agustan. Tetapi
sampai sekarang Agustan masih tidak ada sama sekali proses hukum. Ini berbanding terbalik dengan pelaku yang sama juga kejadiannya, yang bernama, saya lupa ya, namanya ini Bang, Wakum, apa namanya itu ya, Waliyadin begitu, Lakum dinukum Waliyadin, nama orang itu Pak. Oh ya? Jadi itu pelaku itu, dia adalah, kalau saya baca dia dari namanya ya, dia seorang Islam ya, Muslim, dan dia menduduki kitab suci Al-Quran Bang. Itu kejadiannya tahun 2018, dia duduki. Jadi di hadapan anak-anak sekolah, dia cerita di situ duduki, dan nggak lama berselang itu langsung ditangkoi. Langsung banyak aparat keamanan langsung membawa orang itu. Dan belakangan diketahui orang itu ODGJ. Tapi ini adalah dua kasus yang serupa tapi tak sama, yang melibatkan kitab suci. Walaupun belakangan Agustan berkelit bahwa ini cuma cover, nah, tapi pensereanya dalam ilmu hukum itu dia sudah masuk dalam ranah penistaan agama. Karena tentunya barang siapa yang memperlakukan kitab suci agama lain dengan tidak pantas, nah, itu pasti jatuh-jatuhnya adalah penistaan agama. Terlepas nanti dia bikin pengakuan Bang ya, pengakuan bahwa ini bukan ini ya, tetapi itu sudah membuat kegaduhan. Nah, dalam sisi hukum, kegaduhan itu sudah bisa diangkat. Dan juga yang menariknya Bang, belakangan ini mungkin Abang sudah tahu ya, Bang Pavel sudah tahu bahwa si Agustan ini kembali lagi melakukan manuver, yang mana dia mengatakan anaknya diwik-wik sama pendeta. Dan dia sampaikan itu dicabuli Bang ya, dicabuli, tapi bahasa wik-wik itu saya bisa dapat dari visum, karena tentunya kalau Agustan membawa seseorang anaknya visum, nah tentunya apanya lagi yang mau divisum, pasti bagian-bagian sensitifnya ya dari anaknya itu. Nah, terus yang saya tidak habis pikir, di channel Ayah Sophia mereka ngomong, mereka bikin thumbnail seperti ini Bang. Nah, dugaan pendeta melakukan pelecehan kepada anak-anak puluhan kali di dalam gereja. Nah, ini thumbnail ini sangat tendensius. Maksudnya di dalam video itu Bang, mungkin Abang bisa lihatkan thumbnailnya di Ayah Sophia Bang, supaya saya tidak dibilang hoax. Nah, thumbnail itu, walaupun mereka di dalam video itu si Ipung pengacara dan Agustan mengatakan ini bukan menyerang agama ya, ini murni oknum ya, tetapi thumbnail itu tidak masuk akal. Jadi masuk akal nggak ada seorang pendeta mencabuli anak-anak puluhan kali di dalam gereja. Nah, terus di situ di judul videonya terbaru, kok Agustan menggugat pendeta kasus pencabulan, yang mana anaknya itu terkena kasus pencabulan. Nah, makanya saya dengan Pak Emen ya, Pak Amen Waranai, jadi saya lihat dia juga membuat itu, saya juga membuat juga video yang mana saya ingin ya, kalau memang itu murni pidana, ya nggak usah lah kau bawa-bawa, buktikanlah itu pendeta mana yang mencabuli anak-anak di dalam gereja puluhan kali. Ini kan nggak masuk akal Bang, ini si kelompok mereka ini buat judul. Mana ada Abang kan kita tahu gereja tempat apa? Gereja tempat beribadah. Gereja tempat orang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nggak mungkin ada kesempatan orang di situ melakukan pencabulan. Apalagi puluhan kali. Katanya Agustan diperlakukan seperti itu oleh oknum pendeta itu. Ini sangat menjadi pertanyaan besar bagi kita. Nah, dan juga oknum pendeta itu dikatakan masih famili dia. Ini sangat-sangat ya, bagaimana Bang ya?
kejadian tahun 2020 di visum baru kemarin 2023. Kampret. Apanya lagi mau dilihat bang? Apa coba bang? Coba bang pikirin. Ada, saya sudah buat beberapa video, ada 3 video. Jadi itu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan fakta yang lucunya juga. Waktu anak Agustan itu dibawa bang ke rumah sakit, dia kabur. Oh, ada apa kok kabur? Pertama ya, tapi yang keduanya dia tetap mau. Tetapi lucu banget. 4 tahun Anda mau dapat apa di dalam itu? Sudah tidak ada tanda-tanda di situ. Kalau memang cuma yang bisa didapat itu tanda bahwa seseorang korban itu tidak, misalnya tidak perawan lagi. Sedangkan tanda-tanda kekerasan lain tidak ada bang. Dan ini kalau kita mau jadikan bukti tidak perawan seseorang, itu sangat lemah bang. Harusnya ada itu bukti bercak sperma, baju yang dikenakan waktu itu, terus luka-luka memar, terus saksi yang ya minimal mengetahui. Ini sangat-sangat lemah dan sangat lucu untuk pembuktiannya bang, bahwa memang dilecehkan. Makanya ini kita masih ini, mudah-mudahan bang Pavel bisa lah satu kali mengangkat ini bang, supaya ya, karena di dalam video itu juga bang, ini jujur bang ya, itu si Agustan mengatakan begini bang ya, ini dia sendiri yang bilang, dia bilang bahwa masa cuma kita saja yang ini, mereka tidak ada. Maksudnya masa cuma oknum-oknum ustadz saja yang, oknum ustadz, kiai, terus pondok pesantren, pimpinan ponpes yang melakukan pencabulan, kok mereka nggak ada? Mereka harus ada juga dong. Ada itu videonya bang. Kalau abang dengar di video yang saya buat, itu rekamannya lengkap di situ bang. Bisa abang nanti potong-potong atau bagaimana untuk ini. Ya, terima kasih bang. Ya itulah kawan-kawan ya, mereka ini sudah pusing, sudah stres, sakit hati, bingung ya kan. Akhirnya mereka harus melakukan hal-hal pemaksaan seperti itu ya. Tapi kita santai aja lah ya, karena memang kebenaran itu tetaplah kebenaran. Sepandai-pandainya mereka menutupi ya kejelekan mereka, ya orang akan tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tapi nanti harus saya akan bahas itu ya, terkait hal itu ya. Dan memang benar ya, sama saya katakan di awal tadi, kenapa ya? Kalau di Indonesia, ya seperti Agustan ini kok sampai sekarang diproses ya sama ini ya, kepolisian ya. Bahkan dia masih terus berkuar-kuar, nggak jelas seperti itu ya. Oke, sebelum ke Bung Rocky Gemblung, saya persilakan dulu Bung Raja Kafir. Salam waras Bung Raja Kafir. Tadi Bung Raja Kafir udah masuk tapi tak keluar lagi ya. Silakan. Iya, salam waras Bung Pavel, selamat malam, salam semua teman-teman. Iya, suaranya ini Pak. Iya, Gimana? Sudah ya? bagus. Tes. Sudah Suaranya terdengar? tenggelam, suaranya tenggelam. Oke, silakan. Iya. Ya judulnya ngeri ya. Al-Quran dipakai menyeka sepatu dan membungkus daging babi. Ini lebih ngeri. Kalau dulu pernah ada Al-Quran dipakai untuk bungkus kacang ya. Itu aja udah kejang-kejang semua. Sekarang apalagi untuk menyeka sepatu membungkus daging babi. Ya ini tentu saja kita bersyukur adanya YouTube ya, StreamYard, TikTok ya. Ada kemajuan teknologi digital ini memang suatu rencana dari Tuhan ya. Tentunya orang makin tidak hanya beriman tetapi berilmu ya, dengan adanya YouTube ini, baik dari kalangan intern kita kekristenan juga dari kalangan mereka ya. Tetapi bedanya kalau di dalam kalangan Kristen, kalau kita semakin beriman dan berilmu, semakin mantap iman kita. Kalau di mereka ya semakin beriman dan berilmu, mendekati murtad. Nah itu ya. Nah jadi memang saya menanggapi masalah ini saja, tentang korban saja ini yang saat ini masih selesai ya dilakukan. Ya memang masalah tadi disinggung Guntur Romli ya, saya sudah mendengar juga videonya, memang nggak tercatat ya, tetapi aneh mereka mempertahankan itu ya.
Kalau kita baca di QS 21 ayat 72, Tuhannya mereka mengakui dan memberikan anugerah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada kata Ismail. Ya. Bahkan di QS 29 ayat 27, ya tercatat Ishak dan Ismail juga. Kemana Ishak dan Yakub, kemana Ismail? Kenapa tidak disebutkan Allah Ismail, Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Nah itu. Kemudian QS 45 ayat 16. Jelas-jelas dikatakan di surat itu ya. Kenabian itu diberikan untuk keturunannya Ishak dan Yakub. Kenabian tuh dikatakan di Qurannya mereka itu diberikan kepada keturunan Ishak dan Yakub. Kok mereka masih mengklaim Adam nabi, Ismail nabi, Nuh nabi? Nah inilah yang kadang saya pusing sendiri ya, karena ternyata mereka mempertahankan Ismail ini supaya tidak kacau balau itu rumah yang kudus itu di padang pasir, karena Ibrahim dan Ismail lah yang membangun itu kan. Nah itu, kalau ini tadi statement Guntur Romli jelas ini ya, kalau tidak terjadi perdebatan, jadi ada yang pro dan kontra. Yang pro tetap mempertahankan Ismail karena mempertahankan Ismail sama Ibrahim yang membangun Ka'bah itu. Ya itulah yang menjadi perdebatan ulama-ulama mereka sendiri. Dan sebetulnya makna korban itu pun jelas juga sudah menyalahi ya. Kalau saya ini Pak Pavel, kalau saya jadi domba dan kambing yang mau dikorbankan, domba dan kambing yang dikorbankan itu sudah tahu loh kalau prosesi pengorbanan itu salah. Mereka sebetulnya protes. Ya, itu makanya terjadi banyak hewan-hewan korban, sapi-sapi yang lari, yang ngamuk, ya, yang lepas. Loh ini korban ini salah, itu ada itu. Mereka lepas itu, ngamuk itu karena salah. Ya bahkan Salahnya di mana, Pak? Ya, Salahnya di mana, Pak? ya salahnya karena tidak sesuai kitab-kitab terdahulu. Ya. Karena tidak ada fungsinya mereka melakukan itu. Ya. Caranya mereka bagi-bagi segala macam ya. Kemudian ya kalau kita membaca dari hukum Taurat tentang korban itu dari imamat itu kan sangat kontra sekali dengan cara yang pengorbanan mereka itu. Ya, tapi itulah Pak, kan kita kan beda dengan mereka Pak. Menurut saya kan ya ini kan Islam bukan Kristen kan gitu Pak. Nah, mereka kan menjiplak dari Yahudi, kan begitu. Nah itu, jadi sapi-sapi itu sebetulnya ngamuk karena tahu bahwa prosesnya salah itu. Jadi mereka nggak mau dikorbankan. Bahkan ada kemarin yang terjadi kecelakaan di jalan tol itu, tumpah semua itu domba-domba itu, banyak sekali kambing-kambing itu. Itu bertanda bahwa penunggu jin-jin di jalan tol itu minta korban. Jadi nggak usah dikorbankan, sembelih sudah, mereka juga minta korban itu. Nah inilah ya, jadi memang semuanya ini sudah dinubuatkan ya, bahwa Yeremia 10 ayat 10 sampai 11 ya sudah dinubuatkan bahwa kalau ada ilah-ilah yang mengaku mengklaim menciptakan langit dan bumi yang sudah diciptakan oleh Allahnya orang Israel dan Kristen akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Nah itu ajalah Pak Pavel dan teman-teman. Baik. Semoga negara kita ini Tuhan berperkara pada negara kita ini. Banyak yang diselamatkan ya. Jadi kita juga harus menjadi pelaku firman ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Pak Pavel. Lanjut Pak Pavel. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, oke. Kita lanjut ya. Saya kembali ke topik kita yang
tentang tadi kan dia mengatakan bahwa itu dari suku Kurdi ya. Saya penasaran, saya searchingnya ini ya, Kurdi ya. Apakah oh ya orang Kurdi ya? Ini suku Kurdi itu kalau kita lihat di agamanya kawan-kawan, ini ya jauh sebelum masuknya Islam, suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno ya, seperti ya Zoroastrianisme ya, bla 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 ya. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang ya, antara lain di Gasang ya, Takap bla 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 ya. Terus kita lihat ya sampai bagian ini ya, karena itu tidak mengherankan jika saat ini mayoritas Kurdi 60% ya, terutama yang berbahasa Kurmanji adalah pemeluk Islam Sunni. Ya, jadi kawan-kawan mereka ini ternyata 60% ini pemeluk Islam Sunni ya, yang bermazhab Syafi'i. Ya, sebagian kecil ya, sekitar 1 juta orang Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Kirmansyah ya, Kangawar, Hamadan, ya bla 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 ya. Ya jadi kawan-kawan, tadi kan kalau sobat waras simak ya informasi yang saya baca tadi tidak dijelaskan ya bahwa yang melakukan ini siapa gitu loh. Cuman dikatakan tadi bahwa itu adalah orang Kurdi, ya kelompok Kurdi. Ya makanya saya katakan tadi bisa jadi ini adalah kelompok Muslim sendiri yang melakukan hal ini gitu loh. Ya sampai membakar Quran dibakar ya, lalu bukan hanya dibakar, menyeka sepatu, membungkus daging babi, atau mungkin ya non-Islam yang seperti Pak Yesaya katakan di awal tadi, mereka yang merasa dibohongi, gitu loh. Ya, karena kalau saya sih nggak yakin kalau ada orang Kristen yang lakukan ini. Ya, karena kita memang tidak pernah diajarkan untuk melakukan hal demikian gitu loh. Ya, itu asumsi saya ya, asumsi saya karena memang berita ini tidak dijelaskan secara detail, ya pelaku-pelakunya ini agama mereka apa, gitu. Oke, kita sebelum ke Bung Rocky ya, nanti saya akan kasih Bung Rocky nanti waktu terakhir ya, karena kalau Bung Rocky yang komen kan kawan-kawan tahu sendiri ya. Oke, Bung Iron Man dulu deh, silakan Bung Iron Man. Kita kasih kesempatan Bung Iron Man dulu untuk komentar. Silakan buka mic-nya Bung Iron. Bung Iron Man, open mic. Oke, kalau Bung Iron tidak siap, kita langsung saja ke Bung Rocky Gemblung. Salam waras Bung Rocky, open your mic. Halo, Shalom. cek. Salam bro. Oke, salam waras Bung Rocky. Bro Pavel sudah punya niat jahat. Masa saya mau ditaruh di belakang? Kenapa lagi saya? Karena kalau Bung Rocky kan, kalau Bung Rocky yang komen kan langsung penontonnya telinganya langsung lebar Bung Rocky. Jadi harus yang terakhir Bung Rocky ini. Gitu, enggak juga sih. Aku kan cuman kumur-kumur bro Pavel. Ya kan, cuman kumur-kumur ya. Ini masalahnya apa? Quran dibakar. Ya, dipakai menyeka sepatu. Dibakar, dipakai menyeka sepatu, membungkus daging babi. Masalahnya apa? Kan tidak ada masalah. Orang Alkitab dikentut juga nggak masalah kok. Itu kan barang mati, benda mati kan. Masalah nggak? Kalau bagi aku sih nggak masalah. Itu benda mati kok. Iya, tapi kan begini Bung Rocky, ini kan masalahnya. Mereka membakar itu di depan masjid. Sementara orang merayakan Idul Adha. Jadi ini kan dianggap sebagai suatu penghinaan gitu. Oke, sekarang gini, Alkitab dikentutin disebarkan lewat YouTube. Ayo. Lebih parah mana? Lebih parah mana? Dipamerin lagi kentutnya. Apa diproses? Enggak kan?
Karena polisi juga menganggap itu barang mati, benda biasa, kertas biasa. Bahkan di Arab, pernah saya ikutin satu berita di YouTube kalau nggak salah, itu Quran itu malah dibuang di selokan loh bro. Itu salah satu Ada channel sih orang beritanya, Indonesia. saya pernah bahas juga. Iya kan? Pernah bahas kita kan? Berapa tahun yang lalu kita bahas itu. Pernah. Ternyata di Arab Saudi dibuangin kok di selokan-selokan belakang rumah kan, bahkan di tempat-tempat sampah kan. Bapak sampah bahkan disobek terus dibuangin gitu aja kan. Hanya kita ini kan terframing seolah-olah, ya karena terframing firman jadi buku itu loh bro. Firman jadi buku seolah-olah Al-Quran atau Alkitab itu gedebuk turun dari langit. Seolah di surga sana sudah ada percetakan. Ya kan gedebuk dari langit dalam bentuk buku. Tapi herannya ketika ditanya, kalau gedebuk jadi buku kan harusnya kan dibuat dalam satu saat kan, satu waktu tertentu. Bukan dalam waktu tertentu, tetapi satu waktu tertentu. Sudah terangkai dalam satu buku. Kalau itu jatuh dari langit, seperti Musa menerima 10 perintah Tuhan. Sudah utuh ada 10 perintah Tuhan di situ utuh, bukan nyicil. Ya ini faktanya kan nyicil sampai 23 tahun kan. Terus jadi buku itu kan nyicil. Kayak tukang kredit kan, cicilan. Cicilan 23 tahun. Kalau memang itu langsung dari Tuhan, langsung dari Allah, gedebuk sudah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Udah terangkai dalam bentuk satu buku. Bukan cicilan-cicilan. Bukan ketika lagi ngantuk, lagi pengen nikah, pengen kawin, langsung turun ayat. Pengen ini turun ayat. Mimpi turun ayat. Iya kan? Kita kadang mempercayai sesuatu itu kadang yang membabi buta sih kadang. Contoh ya kayak gini kan. Saya setuju dengan Gus Dur. Nggak ada yang dikorbankan, nggak ada yang disembelih kok. Mau Iska kayak Ismail, nggak ada yang disembelih. Hanya Tuhan, Allah, waktu itu meminta kepada Abraham, bawalah anakmu yang kamu kasihi itu, persembahkanlah kepadaku. Ya kan? Allah kan hanya minta itu aja. Persembahkanlah kepadaku, itu kan hanya nguji keimanan dari Abraham. Uji iman. Makanya nggak ada yang disembelih. Walaupun Abraham sudah menyusun kayu bakar. Ternyata yang disembelih apa? Domba. Pengganti kesetiaan. Kan Tuhan kan nggak barbar lah. Masa Allah kok barbar nyuruh nyembelih anak Abraham. Yang sudah dia berikan janji kepada Abraham bahwa engkau akan kasih keturunan. Dari kasih keturunan langsung mau disuruh sembelih lagi kan. Tuhan bukan barbar. Allah bukan majikan pembunuh, bukan. Karena Allah tidak suka membunuh. Dan celakanya, tetangga sebelah ini ngotot, yang disembelih Ismail. Kapan? Orang waktu itu aja, sebelum Ishak dibawa naik gunung, Ismail itu udah disuruh pergi, udah keluar, disuruh minggat sama maknya itu. Maknya Hagar kan, yang orang Mesir itu kan, disuruh minggat. Minggatnya kan mereka berdua. Ismail sama maknya dulu, sama simboknya itu. Yang ada tinggal kan Sarah dengan Ishak dan Abraham. Dan salah satu itu pembantunya itu yang paling setia. Gak ada yang lain lagi. Maka ketika dibawa ke gunung itu untuk dipersembahkan, kan dipersembahkan, coba kalimatnya itu, tapi teriak-teriak mereka sembelih.
bukan seorang pembunuh. Allah bukan seorang pembunuh. Allah bukan seorang psikopat. Allah tidak mau, silakan kamu bunuh manusia lain demi namaku. Nggak ada. Iya kan? Karena kasihnya, karena yakin imannya si Abraham, maka Ishak tidak jadi dipersembahkan. Yang dipersembahkan apa? Domba. Bukan kambing atau sapi. Inilah salah kaprah di Indonesia ini. Mereka ngotot yang dikorbankan Ismail. Ismail itu udah pindah ke Depok sama maknya. Udah pindah ke Depok. Maka di Depok itu sekarang intoleransi tinggi sekali. Dipersembahkan itu domba. Di Israel sana nggak ada kambing, bro, nggak ada kambing. Domba. Hanya di sini tiba-tiba domba jadi kambing sama sapi. Nggak masuk akal. Katanya sesuai perintah Allah. Sesuai ajaran Musa. Ya kan? Katanya ngikutin ajaran Musa. Musa itu yang disembelih itu domba, bukan kambing, bukan sapi. Saya naik deli sendiri ya, saya naik udelnya sendiri mengganti-ganti. Tuh, yang benar itu domba. Kalau mau turun nih, ikutin anunya Abraham itu domba, bukan kambing, bukan sapi. Ternyata faktanya kan setelah kambing dan sapi ini disembelih, kan seharusnya kan dibakar sampai habis. Ini kan malah dibagi-bagi rebutan. Ada yang udah tukang potongnya tuh aku bagian paha kaki belakang, nanti gue bawa pulang. Nah, tukang potongnya. Ada lagi yang tukang pegang kaki, aku nanti kaki sebelah kanan. Ada yang motong-motong, aku bagian usus lah atau leher. Udah dibagi-bagi, padahal pengertian korban itu dibakar sampai habis, bukan malah dibawa pulang jadi sate. Masa hari raya kurban banyakan bungkusan plastik, aneh kan? Aneh nggak, bro? Mau merayakan kurban. Ya, tapi kan itulah aku bilang tadi, Bang. Makanya di awal tadi aku bilang, ya itulah bedanya ajaran kita dengan mereka, Bang. Ya kurban kok udah siapin kantong-kantong plastik itu loh. Korbannya sebetulnya kepada siapa sih kurban itu? Kan kepada Allah. Korban itu ditujukan kepada Allah. Dibakar sampai habis supaya uapnya, asapnya membumbung tinggi ke langit. Supaya bisa harumnya tercium oleh Allah dan malaikatnya. Supaya harum bau dupa kurban itu sampai ke langit. Bukan dibagi-bagi jadi sate. Aneh bangsa ini. Udah ganti domba jadi kambing dengan sapi, dagingnya Gini, Bang. dibagi-bagi lagi. Mungkin ya, saya ini belajar objektif ya. Mungkin gini, Bang. Beda dong korbannya perjanjian lama, Alkitab dengan korbannya mereka. Korbannya mereka memang korbannya untuk membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang susah. Itu mungkin tujuannya, Bang. Ini bro, katanya kan mereka mengikuti milah Ibrahim. Kata kuncinya kan itu kan? Kata kuncinya mengikuti milah Ibrahim 100% tok. Nggak boleh dibelok-belokkan katanya kan? Termasuk sunat. Itu kan katanya. Ya dibelokkan. Ibrahim sunat pakai kampak. Lah mereka ternyata sunatnya pakai apa? Kan harusnya pakai kampak juga dong. Katanya ngikutin milad Ibrahim 100%. Nggak boleh dibelok-belokkan. Sunat nggak pakai kampak. Ya, domba diganti sama kambing dan sapi. Kan kasihan bro. Yang ditulis di dalam milad Ibrahim itu domba, tetapi yang jadi korban malah sapi. Yang tidak tahu apa-apa. Yang tidak tahu apa-apa. Karena di sana kan di daerah Timur Tengah zaman hidupnya Abraham itu kan nggak ada sapi. Tapi kenapa sampai di sini jadi sapi jadi sasaran?
Harusnya kalau mereka 100% milk bread, impor dong domba dari Timur Tengah sana. Impor. Tetap harus domba. Nggak boleh kambing, nggak boleh nggak boleh sapi, nggak boleh. Ya buktinya Itu mereka Bang, sendiri ya, mengatakan jilbab, mungkin ada berkerudung, pakai segala macam. mungkin ada asbabun nuzulnya Pak, makanya sekarang larinya ke Ya, sapi, kambing. asbabul nusulnya kan seperti itu. Domba, nggak asbabul nusulnya nggak ada ngomong sapi sama kambing, nggak ada. Asbabul nusul itu kan riwayat turunnya firman kan. Mm-mm. Nah ini kok sekarang dibelok-belokkan, ya kan? Tapi mereka tetap ngotot harus sesuai dengan milad Ibrahim. Contoh lagi, ketika ini terpaksa nyerempet ke Panji Gumilang nih bro. Panji Gumilang di dalam jemaahnya di dalam berdoa atau sholat itu antara pria dan wanita sejajar. Tapi mereka kan nolak, ya kan? Kayak MUI kan nolak, tidak boleh sejajar, perempuan tetap harus di belakang. Nah sekarang kembali nih analoginya, yang dikorbankan domba, kok sekarang diganti kambing sama sapi? Katanya harus 100% milad Ibrahim. Mikir dong. Percuma kita minum susu SGM, minum susu kaleng, tapi otak masih nggak bisa pinter, itu percuma. Percuma bro, kita makan telur setengah matang, makan daging, cuman itu makan daging setahun sekali lah, inilah persoalannya bro. Makan daging setahun sekali, itu pun korban yang salah. Kalau menurut aku korban yang salah. Domba kok diganti dengan sapi dan kambing itu. Nggak match, bahasa kekinian nggak match. Tapi mereka selalu berbangga tepuk dada, kamilah pengikut dan 100% mengikuti milad Ibrahim. Ya, dari situ aja kita bisa lihat ada kalau dibilang munafik atau apa, nggak ngerti. Bilang munafik marah. Makanya mereka mengatakan Panji Gumilang sesat segala macam. Padahal Panji Gumilang, mereka mengatakan Panji Gumilang sesat karena apa? Tidak mengikuti kan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Katanya imam sholat itu nggak boleh perempuan karena memang dari sononya gitu. Nah terus kalau kita balikkan, lah kurbanmu kak gimana? Kan harusnya domba, kenapa bisa berubah jadi kambing dan sapi? Kok kayaknya menafsirkan sesuatu seenak udelnya sendiri. Dunia ngerayain korban kok disiapin, sudah beli kantong-kantong plastik itu loh. Emang zaman waktu itu, zaman Abraham, membakar domba itu, menyembelih domba itu, dan membakarnya. Apakah Abraham sudah menyiapkan kantong plastik? Nggak ada kan? Kan dibakar sampai habis. Terus ngikutin milad Ibrahimnya di mana? Minum susu kaleng habis berkaleng-kaleng tapi nggak bisa pinter, susah. Bagus minum air putih lah. Ada tadi saya ikutin di YouTube, seorang muslimah protes, katanya padahal dia ngaku mantan pendeta, mualaf dari muslimah. Dia penasaran kenapa orang Kristen minum anggur, sementara di Muslim nggak boleh. Ya ini pertanyaan bodoh. Nah pertanyaannya, wajar dong orang Kristen minum anggur, karena orang Kristen pinter. Yang bisa diminum enak itu anggur. Lah kalau mereka kan, masa sih yang diminum malah kenceng onta? Mikir. Karena Bro Pavel ya, cara berpikir waras lah. Bro Pavel ada 2 gelas. Bro Pavel agamanya ateis lah.
Ateis, kita anggap Ateis, Bro ya. Pavel ini ateis. Ada 2 gelas, satu anggur, satu Saudara kencing Stefan. unta. Bro Pavel disuruh milih, silahkan minum. Bro Pavel apa minum Kalau yang saya mana? anggur, bro. Kalau saya anggur. Karena minuman anggur Anggur. itu mahal di dunia juga, Pak. Iya, ini maksud aku tuh nggak ada urusan dengan agama lah, kan gitu. Yang satu kan menuduh Kristen minum anggur, ya suka mabuk-mabukan, bukan minuman keras. Sementara Muslim meyakini lebih bermanfaat minum air kencing unta. Karena itu sunnah katanya kan. Atau apalah bahasanya itu. Ada lebih mujizatnya. Mujizatnya ada katanya mujizatnya. Bisa mengobati segala macam penyakit. Sementara anggur hanya memabukkan. Nah kita, misalnya kita nggak peduli lah. Kita ini orang nggak punya agama lah. Nggak termakan doktrin-doktrin, baik doktrin Islam maupun Kristen. Disuguhin 2 gelas. Satu isinya anggur, satu air kencing unta. Walaupun pelayan itu ngomong ini air kencing unta, ini manfaatnya bisa menyembuhkan sakit pinggang, bisa menghilangkan kudis, bisa menambah vitalitas seorang pria, bisa berdiri tegak 70 tahun. Kalau minum air kencing ini, wah jadi gagah perkasa. Sementara kalau minum anggur, kamu pasti mabuk. Udah mabuk tidurnya di comberan, karena mabuk kan. Nah kita orang yang ndak terdoktrin agama, disuruh milih mana bro? Kalau saya tetap milih anggur. Kenapa saya pilih anggur? Alasannya? Pertama, karena tidak berbau bro. Baunya harum. Baunya harum, anggur tuh baunya harum bro. Rasanya enak. Rasanya enak. Sementara satu kencing unta bro, itu jarak 200 meter aja, kita mencium bau air kencing unta mau muntah-muntah bro. 200 meter loh bro, 500 meter lah. Karena saya pernah ke Mesir, ke Sinai. Tapi anggur tidak ada tujuh bro. Tidak ada bagusnya. Kalau kencing kan bagus tegak bro. Gimana? Lah ya itu tadi kan, walaupun ada kampanye iklannya seperti itu, air kencing unta bisa meningkatkan vitalitas pria, bisa mengharmoniskan hubungan suami istri, ya, bisa berdiri tegak 70 tahun. Tapi jarak 500 meter bro, dari tempat unta itu kencing itu kita sudah mau muntah karena nggak tahan cium baunya. Sementara anggur bro, kamu anggur siramin itu, enggak, anggur itu baru kita cium harum baunya ketika kita dekatin bro. Kita dekatin, kita angkat gelasnya, kita cium aromanya, baru nampak enaknya. Terus kita cicipin rasa manisnya. Kita orang waras tetap milih anggur. Itu yang saya lihat. Dia karena dia seorang pendeta, hanya gara-gara itu dia mualaf, kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Betul. Nggak ada ajaran Kristen yang mengatakan menyuruh mabuk-mabukan minum anggur, itu nggak ada. Yang ada adalah perkawinan di Kana. Yesus mengubah air sumur menjadi air anggur. Ya. Dan pada saat itu, waktu itu, zaman abad pertama, zaman Yesus ada di dunia, maka anggur memang menjadi minuman perjamuan kudus. Bukan kencing unta. Yesus itu malah tidak mau pakai kencing unta untuk perjamuan kudus. Itu loh, supaya paham. Karena pada saat itu yang ada anggur, nggak ada tuak, nggak ada. Ya. Minuman Rusia tuh nggak ada. Yang ada anggur. Karena anggur pada saat itu adalah minuman paling berharga. Minuman tradisional juga tuh bang. Minuman tradisional. Dan sebetulnya anggur pada saat itu tidak memabukkan. Pada saat itu.
Karena pada saat itu tidak ada alkohol. Hanya zaman Benar. sekarang aja anggur dicampur alkohol, maka menjadi minuman yang memabukkan. Tapi pada zaman itu abad pertama atau zaman sebelum abad pertama pun sampai abad pertama anggur itu murni, tidak memabukkan. Maka dipakai dalam perayaan-perayaan keagamaan termasuk perayaan-perayaan yang adat istiadat Yahudi. Lah di Arab sana kan tidak ada anggur, bro. Adanya cuma kencing onta. Kencing onta dianggap sebagai minuman anggur yang nggak masalah. Seharusnya nabinya bisa mengubah air kencing onta menjadi anggur, bro. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di perayaan perkawinan Kana. Air sumur menjadi air anggur. Harusnya seperti itu. Air kencing onta rubah jadi air anggur. Logika kan seperti itu, bro. Kita harus pakai logika. Lah mengubah air kencing onta jadi anggur aja nggak bisa kok. Nggak bisa loh. Padahal dia ngomong, kencing onta bisa menyembuhkan penyakit, segala macam, bleng. Kalau air kencing onta bisa menyembuhkan penyakit itu sudah dihalalkan oleh WHO. Pakai sertifikasi halal, bukan MUI lagi. Sertifikasi halalnya WHO. Nggak main-main kan? Tingkat dunia sertifikasinya. Nah pertanyaan ada enggak? Nggak ada. Yang ada apa? Anggur. Minuman paling mahal sampai sekarang. Minuman paling mewah, anggur sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman Republik sampai zaman Republik, anggur minuman paling mahal. Air kencing onta, ditaruh botol-botol aqua, dijual di Indonesia nggak laku. Yang laku malah air ludah Habib. Karena kan faktanya air ludah Habib lebih laku daripada air kencing onta. Ya kan? Kita mau ngomong apa? Kita ngomong yang fakta-fakta aja lah. Nggak usah, saya sih jujur aja nggak mau menyudutkan segala orang, nggak. Saya hanya berbicara fakta yang ada. Bagaimana itu tokoh HTI itu, siapa itu? Mempromosikan air kencing unta. Ada jamaah-jamaah dari Jawa Timur mencoba mencicipi sampai muntah-muntah, bro. Ya kan? Mungkin bagi orang Arab, minum air kencing unta itu bukan hal yang tabu atau bukan nggak masalah karena memang di sana tidak ada air, nggak ada air. Maka air kencing unta pun menjadi air surga. Daripada mati kehausan, mikir. Di tanah Kanaan air mengalir. Sungai Yordan itu bisa diminum waktu itu di daerah Kanaan. Itu bagaikan digambarkan di Alkitab, di firman Tuhan. Tanah yang subur, penuh susu dan madu. Nah, penuh susu dan madu loh. Penuh anggur. Di Jazirah Arab nggak ada, hanya padang pasir. Air pun rebutan. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa air kencing unta. Kalau kita pergi ke Mesir, ke Kanaan, ke Sinai, di kaki Gunung Sinai itu ada hotel. Hotelnya kelas bintang 5 lagi. Tapi air minum nggak ada, bro. Air putih nggak ada. Kalaupun ada, kita harus beli, bro. 1 gelas itu kita beli. Beli dari dapurnya hotel itu. Nggak disediakan. Di mana-mana kan biasanya hotel-hotel bintang 5, di kamar hotel itu sudah tersedia minuman mineral kan. Minimal 2 botol. Kalau di sana nggak ada, bro. Maka air kencing unta adalah air yang mahal. Tetapi faktanya di Indonesia, air kencing unta lebih tidak
tidak berharga dibanding air ludah Habib. Lanjut, bro. Itulah kenapa saya selalu mau Bung Rocky komentarnya terakhir. Ya karena panjang luar biasa dan juga menarik ya. Oke, Bung Iron Man, silakan Bung Iron Man. Oke, Ya, selamat ya shalom. Salam, Pak salam. Pavel, selamat malam. Ya, ya. Selamat malam semua, selamat malam. Terima kasih tausiahnya Pak itu Rocky Gemblong. Mantap, mantap. Oke, tadi ada dua topik yang saya membahas yang kurban aja Pak. Iya, silakan. Ya, kurban di Islam dan kekristenan itu jauh berbeda ya. Mereka tidak mengetahui arti kurban itu sendiri ya. Ketika waktu beberapa hari saya mendengarkan orang berdebat tentang kurban, mereka tidak tahu apa itu kurban. Kurban itu cuma kumpul-kumpul, makan-makan, potong dan berbagi-berbagi gitu loh. Ya, itu dari Pak Yamin tuh kalau saya nggak salah tuh. Jadi memang nggak ada kepastian kurban itu artinya apa di Islam itu ya. Cuma mereka cuma kumpul-kumpul lah, party lah istilahnya. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan dulu nih selamat hari kurban Idul Adha ya bagi yang merayakannya, mungkin yang mendengar hari ini. Saya kalau dengar Panji Gumilang ya mengatakan Idul Fitri itu artinya hari bukan kembali ke fitrah, tetapi hari makan-makan ya Pak ya. Iya, iya. Ada videonya ya Panji Gumilang. Tetapi saya belum mendengar tentang Panji Gumilang mengatakan hari Idul Adha. Saya nunggu videonya tuh Pak Panji Gumilang. Mungkin hari perbaikan gizi atau hari perbaikan protein setahun sekali ya kan. Mungkin. Mohon maaf ya saudara. Karena Panji Gumilang itu mengatakan Idul Fitri itu hari makan-makan, bukan hari kembali ke fitrah. Gitu ya. Tapi kalau Idul Adha saya belum dengar. Mungkin saudara kalau ada yang mendengar kasih tahu saya hari ini apa artinya. Oke. Jadi kurban itu di Al-Quran itu tidak jelas siapa yang dikurbankan ya antara Ismail sama Ishak gitu. Tapi ada satu penafsiran At-Tabari yang mengatakan itu Ismail, yang lainnya tidak. Karena memang di Quran itu tidak ada kejelasan sama sekali. Ya, kita harus meyakini sesuatu itu mesti ada kejelasan. Jangan ditafsir-tafsir segala gitu, ya kan? Bahaya kalau kita tidak mempunyai kejelasan. Seorang pemimpin agama pun di Al-Quran itu tidak jelas dia masuk surga atau masuk neraka. Ya. Quraisy Shihab juga mengatakan Muhammad masih tidak ada di surga. Nah, jadi antara dua itu ada di mana itu? Kalau nggak di surga ya pasti tempatnya di neraka, jahanam, gitu kan? Jadi memang tidak ada kepastian di dalam Al-Quran, ya. Tapi di Alkitab sangat jelas dikatakan, ya, akulah gembala yang baik mengetahui domba-dombanya. Aku mengorbankan, ya, bukan orang lain, gitu loh. Aku sebagai domba sembelihan, ya, dikatakan demikian. Ya, makanya saudara, saya berharap saudara melihat apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab itu ada kepastian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kecuali melalui aku. Tuhan Yesus yang katakan aku, bukan dia atau kami atau mereka gitu kan. Tidak ada kejelasan kalau di Al-Quran itu. Siapa yang akan menuntun Anda masuk ke dalam surga? Ya, karena Tuhan sendiri tahu. Aku dari sana, aku dari surga. Tempatku itu bukan di dunia ini. Aku datang kepada Bapa. Dan aku menyediakan tempat bagimu. Ya, jadi jangan saudara setiap hari berdoa untuk menanyakan, tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Mana jalan yang lurus? Setiap hari harus berdoa. Tetapi Alkitab sudah jelaskan, akulah jalan itu. Ya, siapa yang mengikuti jalan itu, akulah pintu itu.
kau harus masuk melalui pintu itu. Jadi sangat jelas, ada kejelasan. Ya, kalau saya memilih istri, itu juga saya harus jelas. Istri saya itu gimana, mukanya gimana, wajahnya gimana. Jangan yang nggak jelas, jangan yang ditutup-tutupi gitu, ya. Jangan yang pakai kerudung. Nah, akhirnya jadi penipuan nantinya, kan nggak pasti. Nah, jadi saudara di dunia juga kita harus memiliki keyakinan yang jelas, apalagi kita untuk soal iman. Akhirnya kita kemana? Ya, jadi dari saya, Pak dapat teruskan kabarkan kebenaran firman Tuhan bahwa hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Aku. Demikian Pak Pavel. Lanjutkan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi jelas ya. Kita bersyukur sekali ya menjadi pengikut Yesus. Ada kepastian keselamatan bagi orang yang percaya Yesus. Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun ya kamu berada. Jadi kita sudah nggak perlu lagi korban-korban yang lain. Kristus adalah korban yang sempurna. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan korban-korban ya kambing domba atau sapi lembu. Kristus anak domba Allah yang sempurna, yang telah disembelih untuk menyelamatkan kita, ya, orang-orang berdosa. Sehingga Yesus berkata, tak seorang pun yang pergi ke surga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan itu, kebenaran dan hidup. Ya, bahkan Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau lagi, banyak ayatnya. Ya, Kisah Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, hanya lewat Dia. Ya, hanya nama Yesus ya yang menyelamatkan kita. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka dari dosa, kutuk, dan maut. Jadi jelas, kita di dalam Kristus itu ada kepastian keselamatan. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 kalau saya nggak salah, ya ayat 11, 12 sampai 13. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi hidup kekal itu telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia, ya, kepada anaknya. Yang memiliki Yesus mendapatkan keselamatan, yang tidak memiliki Yesus akan mendapatkan kebinasaan. Banyak ayat yang berbicara tentang kepastian keselamatan, walaupun tadi saya ucapkan ya tidak sempurna, tapi ayat-ayat itu secara jelas ya menjelaskan kepada kita bahwa jangan ada keraguan sedikit pun. Hanya di dalam Yesus, di luar Yesus jelas tidak ada keselamatan. Begitu. Oke, Bung Yesaya, silakan ada tambahan sebelum kita closing. Iya, bro. Ada, bro. Kalau bagi saya tidak ada satupun toko atau sholat